Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan kita akan melanjutkan perbincangan. Pak Dhani tadi kan sebelum break sudah menyatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang memang perlu didata lagi. Nah, sebenarnya kalau dari masalah data yang tadi sudah menurun ya sebenarnya ya peningkatannya itu ya. Itu banyaknya ataupun biasanya masyarakat tuh yang datang ke Jakarta ke daerah mana aja sih Pak? Justru ini dalam tahapan untuk melakukan pelayanan bina kependudukan yang harus kita lakukan pertama adalah pendataan. Mulai tanggal 14 sampai dengan 25 Juni kita melakukan pendataan dengan RT RW untuk mengidentifikasi area-area mana yang menjadi kantong pendatang bagi warga baru yang datang ke Jakarta. Setelah itu teridentifikasi, barulah kita akan lakukan intervensi melalui pelayanan bina kependudukan. Jadi tahapannya itu nanti akan kita lihat berdasarkan data yang masuk, Pak. Data yang masuk. Jadi belum tahu ya sampai sejauh ini masih menunggu data-data dari RT RW juga begitu kita akan tunggu lah sampai dengan tanggal 25 Juni. Baik. Dan kalau dari Dinas Sosial sendiri Pak menanggapi banyaknya masyarakat yang datang, ini kantong-kantong untuk pendatang baru ini sebenarnya sudah disosialisasi belum sih sebelumnya? Ya sebetulnya di Dinas Sosial sendiri kita memang tidak langsung pada kantong-kantong itu. Walaupun ada trennya memang ketika kita sekarang menempatkan 279 titik gitu ya, petugas kami yang jumlahnya 439 itu ternyata mereka berpindah. Dari biasanya di lampu merah gitu dan sebagainya mulai masuk ada JPO, ada yang di mall, ada juga yang di pasar tradisional, ada di perumahan penduduk dan sebagainya. TPU antara lain juga kita tahu kalau kemarin itu hari raya banyak yang mereka masyarakat yang ziarah dan sebagainya gitu. Nah, titik-titik seperti itu biasanya yang menjadi titik perhatian dari kami dan kita seperti tadi kita lakukan edukasi kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian seperti saya tadi sampaikan bahwa kalau memang mereka tidak ada satupun yang bertanggung jawab dan sebagainya, kita akan masukkan dalam panti. Kita berikan pelayanan yang sebaik mungkin buat mereka. Dan sebenarnya edukasi yang dilakukan dari Dinas Sosial sendiri seperti apa ini Pak? Ya, edukasi seperti tadi kita sampaikan. Kita menghimbau juga, termasuk kita bekerja sama dengan daerah-daerah sekitarnya. Kita punya kerjasama 10 provinsi namanya Mitra Praja Utama, yaitu Provinsi Lampung, semua Pulau Jawa provinsinya termasuk Bali, NTT, dan NTB. Nah mereka juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kalau mau ke Jakarta, kira-kira apa yang mesti mereka pertimbangkan? Jangan datang hanya tinggal bawa badan saja. Kalau seperti itu kan ya pada akhirnya kita kalahin juga mereka, tetapi kalau mereka sudah menyiapkan entah itu menjadi asisten rumah tangga kah gitu atau bekerja di mana kan jauh lebih baik. Dan kalau kita berkaca dari ataupun berevaluasi dari tahun sebelumnya terhadap para bisa dikatakan gepeng mungkin ya kita kenal dengan gepeng ini, dari Dinas Sosial sendiri apa yang dilakukan setelah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan hal yang sama? Ya kita seperti tadi juga di Dinas Dukcapil kami juga punya biometrinya kepada mereka, kita lakukan pendataan kepada mereka apakah mereka berulang atau tidak gitu. Kalau mereka berulang ya tetap kita akan lakukan pembinaan lagi dengan mungkin tingkatannya apa yang mereka butuhkan gitu ya untuk masuk ke dunia kerja, katakan seperti itu. Mereka kita lakukan pembinaan, ada beberapa lokasi panti sosial, salah satunya ada di Balaraja untuk gelandangan dan pengemis, ada juga untuk anak-anak bermasalah itu di Pamulang gitu ya. Nah mereka kita berikan pembinaan bisa dengan pelatihan las umpamanya bengkel otomotif dan sebagainya. Nah setelah itu kita juga mencarikan kepada mereka pemberdayaannya. Jadi boleh jadi ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga mereka, boleh jadi mungkin hanya sekedar cuci mobil dan sebagainya itu kita salurkan kepada mereka. Tidak hanya di Jakarta, mungkin ada tempat luar Jakarta. Dan ketika memang para pendatang baru ini ataupun gepeng ini masuk ke DKI Jakarta dan dilakukan pembinaan, apakah ada batasan waktu, Pak Irman? Pembinaan selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Dari 6 bulan itu kita berupaya untuk bisa mendapatkan, mereka memiliki keterampilannya gitu ya, terus kemudian kita bisa salurkan kemana yang memungkinkan gitu. Bukan suatu kewajiban, tapi kita berupaya, berikhtiar saja gitu. Membantu begitulah kurang lebih ya? Iya, kita cari hubungan perusahaan-perusahaan, kemudian kita sampaikan, mereka kita berikan garansi bahwa mereka sudah diberikan keterampilan seperti ini gitu. Dan alhamdulillah angkanya juga cukup baik gitu, walaupun saya perlu cek data terakhir, tapi cukup baik juga mereka. Sepanjang memang mereka adalah PMKS yang bisa diberikan pembinaan. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin lain treatment. Dan sebenarnya penyaluran yang dilakukan, saya cukup penasaran ini Pak. Makanya saya maaf Mbak Ira, Mbak Dhani. Ini penyaluran yang dilakukan oleh Dinsos sendiri, apakah memang ada kerjasama dengan perusahaan tersendiri gitu? Ya kita membangun kerjasama. Kita membuka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Apakah itu mungkin ada BUMD dan sebagainya ya, perusahaan-perusahaan lain. Bisa jadi rumah makan mungkin ya untuk mencuci piring. Jadi itu merupakan hal-hal yang kita bangun sampai dengan saat ini dan alhamdulillah trennya cukup baik ya. Maksudnya
semakin banyak mereka bisa masuk ke dunia seperti itu. Dan sudah banyak memang masyarakat pendatang baru ini yang masuk ke binaan atau Sudah. Kalau yang gepeng itu nggak sendirian loh. Gepeng kadang-kadang ya bapak, ibu sama anaknya tiga-tiganya kita tampung. Ngajak keluarga kadang ya. Gitu. Gitu. Baik Pak Dhani, ini kalau masalah pendataan, sebenarnya kalau untuk pendatang baru, ini ada syarat nggak sih Pak biar dia bisa menetap di DKI Jakarta? Sebetulnya tadi saya sampaikan yang namanya mobilitas penduduk itu ada dua. Ada yang migrasi yang sifatnya pindah tetap. Ya. Ada yang pindahnya itu non permanen. Ada yang permanen, ada yang non permanen. Kalau yang non permanen tidak ada niat untuk bertempat tinggal tetap di DKI. Yes. Tapi kalau yang permanen dia memang ada niat untuk pindah menetap. Nah, ketika pindah menetap kita sudah punya instrumennya, yaitu ada Perpres 96 tahun 2018. Kalau untuk pindah ke DKI Jakarta, persyaratannya adalah dia harus mengurus surat pindah. Ya. Pindah dari daerah asalnya ke DKI. Kemudian dari DKI kita yakinkan ada jaminan tempat tinggalnya. Di tempat siapa dia akan menetap. Kalau misalkan nggak ada? Ya kalau nggak ada ya itu harus kita... Masuknya ke dinas sosial? Enggak, itu harus kita yakinkan. Karena jangan sampai di sana dia tidak memiliki identitas. Nah sementara tugas dari pemerintah adalah memberikan hak terhadap identitas mereka. Dan ini harus ada solusinya gitu. Nah inilah nanti yang akan jadi dasar untuk yang penduduk menetap. Kalau yang non permanen bagaimana? Kalau non permanen ada mekanismenya. Ada Permendagri 14 tahun 2015. Mekanismenya melalui pendataan. Syaratnya apa saja? Oh syaratnya yang pertama KTPL dari daerah, dia bawa KK dari daerah, kemudian ada dokumen penunjang lainnya. Apa dokumen penunjang lainnya? Ya ada surat tugas, ada penugasan dari pendidikannya, dari perusahaannya, maupun ada pengantar RT RW-nya. Itu diatur di dalam Permendagri 14 tahun 2015. Kita hanya ingin meyakinkan bahwa yang masuk ke DKI Jakarta itu memiliki dokumen yang jelas, kemudian ada jaminan kesehatan, kemudian ada jaminan tempat tinggal, syukur-syukur ada jaminan pekerjaan. Baik. Ya, kalaupun tidak, setidaknya itu ya harus ada keterampilan yang dimiliki maupun ada kompetensi teknis lainnya. Baik. Nah tadi kan kalau Pak Irmansyah mengatakan bahwa di dinas sosial banyak sekali petugas yang memang standby gitu Pak ya, di titik-titik tadi. Betul, di lapangan gitu ya. Nah kalau dari Pak Dhani sendiri, itu sebenarnya ada nggak sih masyarakat juga yang memang bila ingin mengetahui syarat-syaratnya itu ada petugas yang disiagakan juga nggak tuh Pak? Sebetulnya khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, unit layanan itu sudah tersebar di 267 kelurahan, di 44 kecamatan, kemudian di 5 kota administrasi, 1 kabupaten administrasi, dan di dinas. Artinya apa? Spot-spot inilah yang melakukan unit-unit layanan kepada masyarakat, terutama untuk yang satuan pelayanan Dukcapil Kelurahan, tugasnya berinteraksi dengan masyarakat. Dari interaksi itu sekaligus juga ada bentuk sosialisasi kepada warga masyarakat, apalagi mekanisme yang dibangun dengan lembaga kemasyarakatan intens Pak, untuk mensosialisasikan. Apalagi kita juga sekarang sedang membangun bridging system dengan dinas yang melaksanakan urusan pengendalian kependudukan, yaitu untuk secara de facto mereka mempunyai sistem, kita secara database, sehingga ini yang kita bridging sehingga data kita itu akan lebih update, dan ini si pendekatannya menjadi sensus, karena mereka sudah ada 70.000 petugas yang disebar untuk melakukan pendataan keluarga. Dan masyarakat akan lebih mudah mengetahui regulasi gitu lah kurang lebih pada dia. Baik, dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.